Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Muttaqin, ini adalah jamaah-jamaah yang senantiasa istiqomah. Baitul Muttaqin, rumah orang-orang yang bertakwa. Jadi yang duduk di sini insyaallah orang yang bertakwa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa lanjutkan kajian subuh mingguan kita, dan untuk minggu ini insyaallah kita akan sama-sama belajar sedikit tentang hadis Arba'in An-Nawawi. Kita lanjutkan, sekarang sudah hadis ke-24, yaitu judulnya adalah Tahrimul Zulmi, yaitu keharaman sebuah kezaliman. Ini hadisnya sangat panjang, tapi insya Allah nanti kita tidak usah terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam nanti sampai jam 7 belum pakai. Hadisnya sangat panjang sekali. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-hadis ar-rabi' wa 'ashrun tahrimul zulmi. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih 'azza wa jalla annahu qala. Dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia riwayatkan dari Tuhannya, sungguhnya beliau berkata, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hambaku, kata Allah, wahai hambaku, sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan saya menjadikan kezaliman ini adalah sesuatu yang haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka jangan saling berbuat zalim di antara kalian. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu. Wahai hambaku, semua di antara kalian itu adalah orang yang sesat, kecuali akulah yang memberi hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan beri hidayah. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Wahai hambaku, semuanya kalian adalah orang-orang yang lapar, kecuali aku yang memberi makanan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan makan. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu. Ya wahai hambaku, sungguhnya kalian semua adalah tidak berpakaian, kecuali akulah yang memberi pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan beri pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai hambaku, sungguhnya kalian semuanya berdosa, bersalah pada malam hari dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Ya ibadi innakum
lan tablughu dharri fatadurruni. Wahai hambaku, sungguhnya kalian tidak akan mampu membuat diriku mudarat, atau kalian tidak akan mampu menjadikan diriku berada dalam kemudaratan. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian juga tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadaku. Ya ibadi, law anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum. Wahai hambaku, seandainya kalian semuanya, orang yang dari pertama kali, maksudnya dari Bani Adam sampai yang terakhir nanti, manusia ataupun jin, semua di antara kalian, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum, seandainya kalian berada di posisi orang yang paling baik hatinya, mazada dzalika fi mulki syai'an, maka itu tidak akan menambah sedikit pun kekuasaan. Ya ibadi, law anna awwalakum, wahai hambaku, seandainya kalian semua dari awal, wa akhirakum, dan sampai akhir, wa insakum wa jinnakum, manusia dan juga jin, kanu ala afjari qalbi, kalian semuanya berada dalam hati yang durhaka, wahidin minkum la naqasa dzalika min mulki syai'an, tidak akan berkurang sedikit pun kekuasaan. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'id wahid, seandainya kalian semua dari awal sampai akhir, manusia dan jin, kalian semua berdiri di suatu tempat yang tinggi, fas'aluni, kemudian kalian semua minta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, dan semua permintaan itu aku berikan semuanya, aku kabulkan semuanya. Ma naqasa dzalika min 'indi, tidak akan sedikit pun berkurang dariku, illa kama yanqusul mihyabu idza udkhilal bahra, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila dicelupkan jarum. Jadi air laut dicelupin jarum, seperti itu berkurang. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, wahai hambaku, sungguhnya inilah amalan-amalan kalian yang sudah aku tuliskan untuk kalian. Tsumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku sempurnakan balasannya. Faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapatkan kebaikan maka hendaklah ia memuji Allah. Wa man wajada ghaira fala yalumanna illa nafsah, barang siapa yang mendapatkan keburukan maka janganlah ia mencela, janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadisnya luar biasa panjang, tapi meskipun panjang ini mudah untuk dihafal karena berurutan ya. Hadis ini Bapak Ibu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Ini kalau tidak salah sudah pernah kita bahas. Abi Dzar Al-Ghifari ini adalah salah satu sahabat yang awal-awal masuk Islam. Abi Dzar Al-Ghifari ini meninggal pada tahun 32 Hijriah. Jadi masih lama. Kalau Rasulullah meninggal pada 11 awal Hijriah. Kalau beliau ini Abi Dzar Al-Ghifari 32 Hijriah. Beliau Abi Dzar Al-Ghifari ini meriwayatkan kurang lebih 281 hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis qudsi Bapak Ibu. Hadis qudsi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya itu dari Nabi, cuman maknanya dari Allah. Ini Allah yang berkata, cuman melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari awal hadis sampai akhir itu, wahai hambaku, wahai hambaku, wahai hambaku, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berkata, cuman yang menyampaikannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini?
Yang pertama adalah tahrimul Allah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengharapkan kezaliman atas dirinya sendiri. Ini kalau kita pikirkan, Allah itu fa'alun lima yurid. Allah itu terserah Allah, apapun yang dia kerjakan itu kita tidak boleh protes sebenarnya. Kalau seandainya saja, ini seandainya tidak akan terjadi, seandainya saja Allah itu berbuat zalim sama kita, maka kita tidak punya hak sedikit pun untuk protes sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini milik Allah. Alam semesta ini milik Allah. Terserah mau Allah bikin seperti apa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam hadis ini, seolah-olah Allah berkata begini, saya saja Tuhan. Saya ini Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Semua ini milik saya. Tapi saya mengharamkan atas diri saya kezaliman. Artinya Allah yang katakan, saya tidak akan mungkin berbuat zalim sama makhluk-makhluk yang sudah ia ciptakan. Bahkan dalam surat Yunus, innallaha la yadzlimun nasa syai'a. Sungguhnya Allah itu tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Dalam surat An-Nisa, innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Sungguhnya Allah itu tidak berbuat zalim meskipun hanya sekecil biji sawi. Itu menunjukkan bahwasanya kezaliman itu adalah perbuatan yang sangat amat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah tekankan, saya aja tidak berbuat zalim, padahal saya punya hak untuk itu. Apalagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah kemudian kita berbuat kezaliman. Maka kata Syekh Mustafa Dik Al-Bughai, beliau membagi kezaliman itu menjadi dua. Yang pertama adalah zalim terhadap diri sendiri, dan juga yang kedua zalim kepada orang lain. Jadi kepada diri sendiri pun kita bisa juga zalim. Kepada diri sendiri kita bisa zalim. Apa contohnya kepada diri sendiri kita zalim? Contohnya adalah ketika kita mengkonsumsi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan itu mencelakai diri kita. Itu zalim. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita waktu, memberikan kita kesempatan untuk belajar, tapi kita tidak menggunakan kesempatan itu untuk belajar, itu juga zalim terhadap diri sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih waktu. Misalnya kita alhamdulillah punya waktu setelah subuh, maka waktu ini kita gunakan untuk sama-sama belajar. Kalau kemudian kita hanya pakai untuk yang lain, atau kita pakai untuk bersenang-senang, sedangkan waktu itu semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika kita tidak tahu, kita alasan kita, ya Allah, saya tidak tahu hukum-hukum Engkau ya Allah. Maka kita ditanya, terus kamu ngapain aja waktu di dunia? Kan saya sudah berikan waktu, saya sudah berikan umur, saya berikan kesehatan, saya berikan fasilitas, kenapa tidak Engkau pakai? Maka ketika kita tidak menggunakan waktu itu, maka kita termasuk orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri. Kemudian kezaliman terhadap diri sendiri itu ada kezaliman yang paling besar. Puncak dari kezaliman. Apa puncak dari kezaliman itu? Yaitu dalam surat Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Kata Allah, sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat amat besar. Kenapa? Karena syirik itu adalah menempatkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada posisi Tuhan, menempatkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Seperti itu. Contoh, kita membuat atau menempatkan sebuah pohon besar yang dia katakan pohon ini bisa memberikan aku rezeki. Kalau seandainya setiap malam Jumat aku berikan telur dari ayam kampung yang warnanya hitam semua, dari ujung kaki sampai ujung rambut itu hitam semua, maka kalau kita berikan 3 telur, insya Allah kita dapat rezeki yang baik. Maka apa? Kita menunjukkan bahwasanya pohon ini bisa memberikan manfaat untuk kita.
Padahal sebenarnya yang bisa memberikan manfaat, yang bisa menentukan rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sakit, kemudian kita berangkat ke seorang dukun, kita percaya bahwasanya keris dukun itulah yang bisa memberikan pengobatan, penyembuhan. Maka berarti kita menempatkan keris ini sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan penyembuhan untuk kita semua. Maka itulah yang namanya kesyirikan. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal syirik seperti itu. Kemudian ada kezaliman kepada orang lain. Nah, kezaliman kepada orang lain itu apa? Kezaliman kepada orang lain itu adalah bahwasanya kita telah melaksanakan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang salah kepada orang lain. Perbuatan yang tidak seharusnya kemudian kita berikan kepada orang lain. Ketika kezaliman itu banyak, bisa melalui mulut kita, bisa melalui perbuatan kita, bisa melalui hal-hal yang lain. Contoh melalui mulut kita menimbulkan fitnah pada orang lain. Kezaliman. Kita mengarang-arang cerita, kezaliman. Kita memaki, mencaci, kezaliman. Maka orang yang sudah kita zalimi tentu dia akan sakit hati. Kalau kata orang, kalau orang sudah sakit hati itu mungkin dimaafkan, tapi sakitnya tidak hilang-hilang. Nah, itu kata orang kan seperti itu. Ibaratnya kayak sebuah kayu yang sudah terlanjur kita tusuk pakai paku, pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi lubangnya tetap ada, kan seperti itu. Maka kezaliman kepada orang lain ini juga hal yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita sama-sama berhati-hati. Apa sih kezaliman itu? Kezaliman itu kata salah seorang syekh, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau kita tempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka termasuk kezaliman. Maka kita sangat hati-hati. Kira-kira apakah apa yang saya lakukan ini layak untuk diterima orang itu atau tidak? Kalau tidak layak, maka itu disebut dengan kezaliman. Kemudian selanjutnya apa yang bisa kita petik? Bahwasanya al-iftiqaru ilallah wal khalqu kulluhum muftakiruna ilallah fi jalbil masalih wa daf'il madar fi dunya wal akhirah. Sungguhnya seluruh makhluk, seluruh kita semua itu adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok hadis tadi dari awal bahwasanya kita itu adalah orang yang sesat kecuali Allah berikan hidayah. Berarti kita butuh Allah untuk memberi hidayah. Bahwasanya kita semua orang-orang yang lapar kecuali Allah yang berikan makan. Berarti kita butuh Allah untuk kita dapat makan. Bahwasanya kita adalah orang-orang yang tidak punya pakaian kecuali Allah yang ngasih pakaian. Berarti kita ini butuh Allah untuk mendapatkan pakaian kita ini. Bahwasanya sungguhnya kita ini salah semua. Kita ini orang-orang yang zalim semua. Kecuali apa? Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengampuni dosa kita. Maka kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mohon ampun kepadanya. Bahwasanya banyak hal dalam kehidupan kita itu, semua itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya kita butuh, benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis dikatakan kita disuruh meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah pernah kita sampaikan, sampai apa? Sampai tali sandal yang putus itu kita suruh minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya bagaimana? Kemarin masih ingat? La yas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha, semuanya, hatta shish'a na'lihi idza inqata'a, sampai sendalnya itu kalau putus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya kita itu sangat amat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Kemudian selanjutnya adalah hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu sayang sama kita. Semua diberikan oleh Allah. Bahkan bukan cuma orang-orang yang beriman yang Allah berikan nikmat. Orang yang durhaka sekalipun, Fir'aun sekalipun, Allah masih berikan nikmat.
Allah berikan Fir'aun itu kesehatan, nikmat. Allah berikan Fir'aun itu kebahagiaan. Allah berikan Fir'aun itu kekayaan. Bahkan Fir'aun sendiri yang jelas-jelas menentang Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan dia adalah Tuhan. Tetapi apakah Allah kemudian tidak memberikan Fir'aun itu kenikmatan-kenikmatan di dunia? Tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk, maka Allah tanggung jawab. Makhluk ini sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka kebutuhannya semuanya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maka terkadang kita itu heran juga ketika kita khawatir terhadap rizki kita. Kita khawatir, ya Allah, saya takut nanti anak saya ini bisa enggak ya kira-kira bisa nanti ketika saya sudah meninggal dunia dapat makan apa idah ya? Apakah nanti kira-kira dapat kerjaan apa enggak ya? Apakah nanti bahagia apa enggak? Apakah nanti bahagia? Kita terlalu khawatir dengan ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun saja Allah berikan kehidupan dunia ini. Apalagi kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Maka Allah katakan apa? Kamu lapar, maka mintalah kepadaku. Kamu tidak punya baju, maka mintalah kepadaku. Maka itu apa? Menunjukkan bahwasanya ini adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Maka berarti tugas kita itu, ya Allah, ketika kita minta, sampaikan dalam hati, ya Allah, Engkau telah memerintahkan kepadaku untuk meminta, ya Allah. Ini sekarang saya sedang meminta, ya Allah. Maka kabulkanlah sesuai dengan janjimu. Katanya apa? Ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, niscaya pasti akan aku beri. Kan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa kita itu harusnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah berikan kita apapun yang kita butuhkan dunia ini. Semuanya Allah berikan. Tapi kenapa kita harus malu? Bahwa kita tengok lagi dari diri kita. Sudah berapa jam dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita itu yang sudah kita pakai untuk ibadah. Kan Allah berikan kita 24 jam dalam sehari. Kira-kira dari 24 jam itu berapa jam yang kita pakai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah setengah? Barangkali setengahnya, 12 jam saja barangkali belum. Apakah sudah seperempatnya? Jangan seperempatnya saja belum. Apakah sudah jangan baru sedikit persen yang baru kita manfaatkan, kita pakai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan setiap hari rezeki yang begitu banyak, alhamdulillah. Kita masih sampai sekarang kita masih bisa makan, kita bisa minum, kita punya rumah, tempat berteduh, tidak kedinginan, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Maka kita malu, sudah berapa banyak rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Sudah berapa persen yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kemudian kita bersemangat untuk membangun rumah Allah ini? Tapi alhamdulillah masjid ini sudah luar biasa. Ini masjid yang dari sokongan masyarakat, yang masyarakat itulah bedanya. Kalau masyarakatnya orang-orang yang bertakwa itu masjidnya masya Allah nyaman. Saya setiap duduk di sini itu nyaman merasa. Mungkin karena orang-orang yang ada di sekitar saya itu orang-orang yang soleh semua. Amin Allahumma. Artinya apa? Artinya bahwa kita pikirkan kembali rizki-rizki yang sudah Allah titipkan itu kira-kira sudah seberapa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedikit maka apa? Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini juga kita dituntut untuk bagaimana kita itu harus bisa lebih cinta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lebih cinta lagi sama Allah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sebegitu cintanya sama kita. Apapun Allah beri, disuruh minta, dan Allah sudah berjanji Allah pasti kabulkan kalau kita minta. Maka dari segitu banyak cintanya Allah sama kita, seharusnya kita lebih lagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita cinta kepada Allah, cinta butuh bukti, kan gitu kan? Cinta itu butuh bukti. Maka bagaimana cara buktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini?
salah satu cara membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita beribadah semaksimal mungkin. Saat kita beribadah, betul-betul kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Saat kita sudah mulai takbir Allahu Akbar, maka tinggalkan dunia. Percaya bahwasanya saya ini sekarang sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang betul-betul kita cintai. Saat kemudian kita berinfak, bersedekah, kita keluarkan uang kita di jalan Allah, membangun masjid, kemudian menyantuni fakir miskin, anak yatim, kita hadirkan bahwasanya ya Allah, Engkau adalah zat yang hamba cintai, yang sangat hamba cintai. Maka ini bukti cinta kepadamu ya Allah. Berikan harta, ku infakkan harta yang sudah Engkau titipkan kepada. Jadi hadirkan cinta itu di setiap ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Kalau cinta itu tidak ada, maka ibadah kita ini berat. Bangun pagi-pagi, kemudian berangkat ke masjid, berat luar biasa. Cuman orang-orang yang ada cinta dalam hatinya kepada Allah yang mampu melakukan itu. Bangun jam 2 malam, jam 3 malam untuk sholat tahajud, itu adalah suatu yang berat luar biasa. Cuman orang-orang yang Allah berikan dalam hatinya cinta kepada Allah yang mampu melaksanakan, memberikan apa yang kita miliki, yang kita cintai kepada orang lain itu berat. Sehingga hanya orang-orang yang punya cinta kepada Allah yang mampu untuk melaksanakannya itu. Maka bagaimana cara menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ingin menumbuhkan cinta, kalau kita menumbuhkan cinta kepada orang lain kan, kita interaksi ya. Maka ada istilah Jawa itu apa? Tresno, jalan, sepok, kulino. Cinta itu karena kebiasaan, karena terbiasa komunikasi maka akan cinta. Begitu juga kalau kita ingin cinta kita sama Allah Subhanahu wa taala, semakin sering kita komunikasi sama Allah, maka akan semakin cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak pernah komunikasi, sholatnya cuma seminggu sekali, sholat Jumat, sholatnya cuma setahun sekali, sholat Idul Fitri, bagaimana kita bisa cinta kepada Allah? Kita komunikasi saja tidak pernah. Kita ngobrol sama Allah saja tidak pernah. Kita meminta kepada Allah, kita nangis atas dosa-dosa saja tidak pernah. Maka cinta itu tidak akan pernah tumbuh. Maka bagaimana caranya? Semakin sering kita komunikasi sama Allah, maka itulah cinta itu akan semakin subur, semakin tumbuh, semakin tinggi, semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka komunikasi sama Allah itu tidak harus hanya dengan sholat. Tidak. Barangkali sholat kita cuma 5 kali dalam sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian tambah sholat sunnah bagi yang ada kesempatan. Maka kalau kita hanya mengandalkan komunikasi saat sholat, tentu sangat sedikit sekali. Maka komunikasi sama Allah itu adalah ada setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Bagaimana caranya? Zikir kepada Allah SWT. Kita ingat, kita tengok langit, ucapkan Masya Allah, Subhanallah. Kita mau makan, kita ingat ya Allah, ini nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah lidah saya masih enak untuk menyicipi gorengan ini. Banyak orang di rumah sakit itu dikasihnya gorengan tidak terasa, dikasihnya ayam tidak terasa. Apa kesukaan rendang, dikasihnya rendang tidak enak. Alhamdulillah ya Allah, ini gorengan cuma bakwan tapi terasa nikmat di lidah. Itu adalah nikmat. Maka hal-hal seperti itu kita pikirkan. Kadang-kadang kita tuh lupa untuk memikirkan hal seperti itu. Kita makan aja, makan enak-enak gitu. Cuman kita tidak menyambungkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bahwasanya itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat. Kita berjalan. Alhamdulillah ya Allah, kaki saya ini kok masih enak berjalan. Banyak orang itu jalan sudah tengkok-tengkok, sudah tidak enak. Bahkan banyak orang tidak bisa lagi jalan. Mungkin orang itu pengen lagi untuk berangkat ke masjid sholat. Ketika mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam hati sedih, ya Allah, saya ini pengen ke masjid tapi cuma lagi nak jalan tidak kelak lagi, kursi roda, nak berangkat tidak ada lagi yang ngantar, nggak bisa. Tapi ketika kita kemudian berjalan, kita rasakan ya Allah, alhamdulillah.
Maka hal kecil seperti itu kita harus sering-sering kemudian sambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa tadi itu? Untuk mengingat Allah. Karena semakin ingat, semakin sering kita kepada Allah, maka semakin cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita cinta sama Allah, maka apa yang terjadi? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu nanti akan bersama Allah di hari kiamat. Seorang itu akan bersama yang ia cintai. Ketika ia cinta kepada Allah tinggi, cinta kepada Rasulullah tinggi, maka nanti ia akan bersama Allah dan Rasulnya ketika di hari kiamat. Barangkali itu mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar dari orang-orang yang zalim, terhindar pula sebagai orang-orang yang berbuat zalim kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Dan kemudian mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa memiliki rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menumbuhkan dan memupuk cinta kita kepada agama ini, cinta kita kepada Rasulullah, dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, insyaallah nanti kita bisa diskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang lebih tahu, yang lebih paham, yang lebih mengerti tentang makna sebuah kebenaran. Saya hanya sekedar penyambung lidah, penyambung lisan para ulama-ulama kita, para masyayikh-masyayikh kita, sehingga tentunya akan ada kesalahan-kesalahan ini yang saya sampaikan. Maka saya mohon maaf sama sekali. Akhir kalam, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.